Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah menyukai orang-orang yang beristighfar. Allah menyukai orang-orang yang memohonkan ampun kepadanya. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Ada satu kisah yang menarik sahabat sekalian. Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Hambali berjalan kaki 3 hari 3 malam dari Irak ke satu kota yang bernama Basrah. Kemudian pada saat sholat Isya, Imam Hambali mampir ke sebuah masjid. Setelah selesai melaksanakan sholat Isya, Imam Hambali berbaring ingin tertidur di masjid karena kelelahan dan ingin besoknya akan meneruskan perjalanan. Tapi ketika beliau berbaring, datang marbot masjid mengusir beliau. Kata marbot masjid, "Syekh, jangan Syekh tidur di sini. Tidak boleh tidur di masjid." Kemudian Imam Hambali pergi berbaring ke teras masjid. Dan sampai ke teras masjid, Imam Hambali diusir juga oleh marbot masjid. Tidak boleh tidur di sini. Kemudian sahabat sekalian, Imam Hambali pergi dari masjid tersebut, dan ketika Imam Hambali diusir oleh marbot masjid, kelihatan oleh seorang laki-laki yang mempunyai rumah di sebelah masjid. Itu rumahnya dan itu juga toko rotinya. Oleh laki-laki ini, Imam Hambali disuruh mampir ke rumahnya. Kata laki-laki ini, "Wahai Syekh, Syekh boleh menginap di rumahku saja." Saudara pendengar, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada saat Imam Hambali duduk beristirahat di rumah laki-laki ini, Imam Hambali melihat ketika laki-laki ini bekerja, membuat adonan roti, kemudian menaburkan garam, menaburkan gula ke dalam adonan. Imam Hambali melihat laki-laki ini tak pernah bibirnya berhenti bergerak mengucapkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian setelah laki-laki ini selesai bekerja, Imam Hambali bertanya kepada laki-laki ini, "Wahai anakku, tadi kulihat ketika engkau mengaduk tepung, menaburkan gula, menaburkan garam, bibirmu tak pernah berhenti dari beristighfar. Astaghfirullah. Yang ingin kutanyakan," kata Imam Hambali, "adalah apa yang sudah engkau dapatkan dari istighfar itu?" Laki-laki ini menjawab, "Wahai Syekh, wahai Pak Tua, belum ada satupun permohonanku yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Syekh, ada sampai saat ini satu permohonanku yang aku merasa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata Imam Hambali, "Apa itu wahai anakku?" Laki-laki ini menjawab, "Sampai saat ini aku ingin berjumpa, bertemu dengan Imam Hambali." Lalu Imam Hambali bertakbir, "Allahu Akbar." Rupanya kata Imam Hambali, "Aku 3 hari 3 malam berjalan kaki dari Irak ke Basrah, ke tempatmu ini, hanya diperintahkan oleh Allah untuk menjumpai dirimu." Inilah sahabat sekalian, betapa Allah menyukai orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang memohonkan ampun kepadanya. Tapi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah seorang anak yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Sahabat sekalian, setelah kata Allah, "Wa qadha rabbuka illa ta'budu illa iyyahu," dan janganlah kalian menyembah selain daripada menyembahku, kata Allah,
Maka perintah Allah selanjutnya adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sahabat sekalian, mari kita renungkan diri kita. Mari kita tatap wajah orang tua kita, wajah ayah kita, wajah ibu kita yang semakin hari semakin tua renta. Mari kita pikirkan, sudah berapa banyak mulut kita, bibir kita, lisan kita yang menyakiti hati perasaan mereka. Sudah berapa banyak mata kita yang memandang mereka dengan sadis. Bahkan setelah kita dewasa pun, setelah kita berumah tangga pun, kita masih menyusahkan kedua orang tua kita. Kita antar anak-anak kita kepada mereka. Kita suruh mereka bantu-bantu, yang akhirnya mereka menjadi pembantu. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukankah durhaka kepada orang tua dipercepat oleh Allah siksanya? Jangankan di akhirat, di dunia ini Allah sudah mempercepat siksaannya bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pantaslah kiranya Allah tidak mengampuni dosa seorang anak yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah seorang istri yang masih durhaka kepada suaminya, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, satu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, "Wahai anakku Fatimah, ketika aku sedang Isra Mi'raj, aku diperlihatkan oleh Allah neraka, dan kebanyakan aku melihat isi neraka jahanam itu adalah kaum perempuan." Fatimah bertanya kepada Nabi, "Wahai ayahanda Rasulullah, apakah karena mereka tidak beribadah kepada Allah?" Nabi menjawab, "Bukan karena itu, wahai anandaku. Karena mereka, karena istri, karena mereka kaum perempuan banyak yang tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan suaminya." Pantaslah kiranya seorang istri yang durhaka kepada suaminya tidak diampuni oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah sesama kita yang masih belum memperbagus hubungan kita dengan sesama. Bukankah dalam sebuah hadis yang singkat Nabi katakan, "La yadkhulunal jannah qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun perbedaan kita, perbedaan pendapat, perbedaan organisasi, perbedaan partai, dan perbedaan pemahaman, umat Islam tidak pantas berpecah belah. Bukankah Allah katakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka pantaslah orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim, orang-orang yang memutuskan hubungan persaudaraan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Ramadan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah, kata Nabi, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang berjumpa, dia dapat bertemu, dia dapat beribadah pada bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan setiap tetesan darahnya, tetesan keringatnya, tetesan air matanya menjadi jalan kemuliaan bagi mereka dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.